kata negara ya. Apa sebenarnya negara itu ya? Definisinya, kemudian juga konstitusi. Tetapi untuk konstitusi itu harapannya sudah apa namanya dibahas juga ya pada saat kita mempelajari atau membahas salah satu aspek materi kuliah di semester yang lalu, yaitu tepatnya di kuliah pendidikan Pancasila ya gitu. Nah, saya sebelum mulai kuliah ini menyampaikan dulu ya, jadi seringkali ya kuliah Pancasila, pendidikan Pancasila juga kuliah ini, kuliah pendidikan kewarganegaraan itu sering ya dipersepsikan gitu ya oleh sebagian pihak itu sebagai mata kuliah yang tujuannya untuk me, apa ya istilahnya ya men- menyeragamkan lah gitu ya, bukan mencuci otak yang kurang tepat ya, tapi intinya membuat orang itu agar punya satu pemahaman yang sama ya. Untuk beberapa hal iya ya, contoh pada saat Pancasila itu kita mengatakan bahwa Pancasila itu adalah dasar negara, kemudian menjadi eh, apa namanya tuntunan kita dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara dan seterusnya. Tetapi hal-hal yang lainnya itu bisa tidak bersifat anu ya mutlak. Jadi waktu misalnya saya cerita sidang BPUPKI itu kan yang saya sampaikan dan saya tulis itu kan berdasarkan informasi dari literatur yang saya dengar begitu ya, karena tidak mengalami langsung gitu. Nah, kalau sudah sekunder begitu kan ya mungkin saja ya ada pandangan lain, itu tidak apa-apa. Tapi untuk hal-hal yang bersifat apa mendasar itu ya memang kita harus sama ya, seragam. Itu dulu pengantarnya ya, supaya nanti tidak ada apa namanya perasaan dipaksa ya, sebaiknya tidak merasa terpaksa ya kuliah dalam mata kuliah apapun ya, bukan hanya ini ya. Nah, oke, kita mulai dari slide break start intinya. Nah, ini ya definisi, slide yang menunjukkan definisi. Saya ingatkan lagi bahwa dalam ilmu sosial itu definisi itu ya sangat dipengaruhi rumusannya itu oleh ahli yang menyusunnya, begitu ya. Jadi tidak boleh kita menyatakan secara mutlak atau eksak gitu ya, seperti halnya kita dalam berhitung gitu. Itu oh definisinya si A yang benar gitu. Ya tidak bisa seperti itu kalau ilmu sosialnya. Nah, makanya ini ya saya coba tiga saja ya ditampilkan walaupun sebenarnya banyak ya. Gitu. Nah, jadi negara itu sebenarnya Jelinek ini adalah organisasi kekuasaan. Jadi organisasi yang apa memiliki kekuasaan atas atau dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu. Jadi ini ada istilah, ada kata kunci kuasa, ada manusia dan wilayah, gitu ya. Jadi itu ya. Jadi negara itu menguasai manusia dan wilayah. Kemudian ini typo ya. Jadi kemudian menurut Pak Joko Sutono, negara adalah organisasi manusia. Nah, jadi organisasi yang ya maksudnya kan ada kata manusia itu adalah organisasi ini adalah himpunan sekumpulan orang atau manusia ya yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama gitu. Jadi kalau ada orang yang berkumpul yang berada di bawah pengaruh atau kekuasaan pemerintahan yang
sama itu adalah negara. Kemudian Lokman ya, mirip Lokman. Negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tujuan melalui kekuasaannya untuk apa? Mengatur dan menyelenggarakan sesuatu. Nah, ini biasanya berkaitan dengan jabatan, fungsi lembaga kenegaraan atau lapangan kerja. Jadi dia membuat regulasi ini ya dalam masyarakat. Itu ya apa namanya? Definisi. Nanti kalau dicari lagi banyak lah ya. Tapi intinya berarti negara itu kan ada kuasanya, ada orang yang dipimpin, ada wilayahnya. Kira-kira begitu ya. Nah, negara itu punya sifat-sifat ya, memaksa. Ya artinya dia ini mungkin terjemahnya kurang pas ya. Dia punya kemampuan untuk memaksa. Memaksa apa? Menerapkan aturan misalnya ya, menerapkan aturan. Contohnya begitu. Kenapa harus ada aturan? Ada yang bilang itu ya aturan itu dibuat untuk mempersulit saja, Pak. Gitu. Ada yang bilang lagi aturan itu dibuat untuk justru di wah ini jelek juga kan aturan katanya dibuat tapi tujuannya untuk dipermainkan. Bukan ya. Jadi aturan itu rules apapun itu ya kan sudah ingat kita ya ada apa namanya tataran mendasar ya waktu bicara konsep negara hukum itu ya ada hukum dasarnya kemudian ada yang tataran praksis gitu ya kemudian sebelumnya itu ada yang instrumental. Nah, aturan ini kan sebenarnya jabaran dari idealisme terbentuknya sebuah negara. Dan kenapa harus dibuat? Ya supaya ada petunjuknya untuk melaksanakan. Dan dengan itu orang jelas harus melakukan apa, harus mematuhi apa, dan seterusnya. Itu gunanya ada aturan. Jadi kalau tidak ada aturan ya bisa dibayangkan ya kekacauan yang terjadi di dalam sebuah komunitas saja lah, nggak usah negara ya. Misalnya di kelas tidak ada aturan, yang satu kakinya di atas, satunya lagi kakinya itu dinaikkan ke sandaran punggung temannya di depan, yang lainnya main TikTok, satunya lagi minum. Wah, nggak ada aturan, berarti kan ya, berarti tujuannya nanti masuk kelas ya nggak tercapai, tidak terlaksana. Jadi itu ya fungsi dari aturan. Jadi memang negara harus punya kuasa ya gitu. Jadi ada kemampuan untuk mempus atau menerapkan sesuatu lah ya bahasa mungkin penjelasan sederhananya begitu. Kemudian terkadang negara ini harus memonopoli ya. Kalau memonopoli ini bukan hanya kaitannya ekonomi ya gitu. Oh, tapi mungkin saya nggak tahu ya kalau generasi kalian tuh masih kenal dengan permainan monopoli atau enggak ya. Kalau dulu tuh saya, wah tahun berapa ya, tahun 80-an tuh, ya kan mau puasa ya, jadi inget tuh kalau puasa buang waktunya tuh nunggu buka tuh kan libur sekolah ya, bosan gitu, jadi main-main monopoli sambil berhayal punya, anu ya, punya kekayaan banyak. Nah, monopoli negara ini gini, ya kalau di kita monopoli itu misalnya dalam hal tertentu ya, misalnya dalam energi, ya deregulasinya dikuasai pemerintah ya, karena memang strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak dan berpengaruh. Jadi BBM itu, tapi kan ada sel Pak, misalnya, ada misalnya apalagi tuh ya BP di Jakarta ada Vivo, betul, tetapi penentuan harganya dikendalikan oleh pemerintah, ya begitu. Karena bahan bakar ini adalah salah satu komponen yang harganya itu sangat mempengaruhi harga produk-produk yang lain. Jadi kalau BBM naik, nggak mungkin kan yang lainnya turun.
nanti pasti harga makanan naik gitu, karena transportnya jadi lebih mahal gitu, biaya kuliah naik. Ya, jadi gitu ya. Jadi supaya terkendali, pemerintah melakukan monopoli. Ya itu contohnya begitu ya. Dulu telekomunikasi dimonopoli oleh pemerintah ya, tapi dengan pertimbangan tertentu waktu itu ya, untuk mengontrol dengan ketat arus informasi yang keluar masuk ke negara kita ya. Tetapi dengan derasnya perubahan teknologi informasi, internet, ya, gadget makin canggih dulu ya, sosmed, sudah nggak bisa ditahan ya. Jadi, tapi ada ya beberapa negara yang masih melakukan hal itu untuk beberapa platform sosial media ya. Gitu. Monopoli lainnya apa? Misalnya pertahanan keamanan. Nah, fungsi untuk pertahanan keamanan ini sepenuhnya adalah kuasa dari atau dimonopoli negara ya. Bayangkan kalau semua orang berhak bikin tentara sendiri gitu, wah. Walaupun ya yang pengen jadi tentara banyak ya, tapi karena tidak berhasil terus ya ala-ala aja seragamnya gitu ya. Bukan kalian ya, maksudnya bukan nyindir kalian yang ikut kegiatan bulan Desember, bukan. Maksudnya kan suka ada tuh yang pakai baret, bajunya loreng-loreng, bukan tentara itu ya, gitu. Nah, tapi untuk mempertahankan negara itu kembali lagi ke konten ya, tentu menjadi monopoli bagi negara untuk menjalankan itu dan melaksanakannya ya. Gitu. Nah, yang terakhir adalah mencakup semua. Jadi negara itu memang bersifat mengayomi ya, artinya melingkupi semua, tidak boleh parsial gitu ya. Walaupun nanti bentuknya negara itu federasi misalnya, tidak boleh gitu ya. Oh, ini kita menjalin hubungan baik dengan negara A, kecuali daerah tertentu. Ini ambil contoh ya, ini ekstrim. Ini contoh aja. Kita menjalin hubungan baik dengan misalnya ada di tempat kita itu ada misalnya wilayah yang tidak bermasalah lah kalau kita membuka hubungan diplomatik dengan Israel, ini contoh ya. Tapi sebagian bermasalah, pasti menolak. Oh, kalau gitu kita anu saja deh. Yang itu boleh, nanti kita buat aturannya, yang ini enggak boleh begitu ya. Ambil contoh kalau menentukan kebijakan itu harus melingkupi atau apa namanya diterapkan atau berlaku untuk semuanya. Itu contoh ya supaya ingat ya, dibuat ekstrim dan itu yang sekarang sedang apa namanya menjadi fenomena yang anehnya solusinya sampai sekarang nggak kelihatan ya. Gitu. Yang bicara-bicara HAM itu kemana ya? Baik ya, nah ini unsur-unsur pembentukan negara. Nah, ini ya, ini komponennya ya. Jadi secara konstitutif ya, konstitusinya ya, ini hukumnya yang hal mendasarnya. Jadi ada dua ya, secara konstitutif dan deklaratif. Jadi de jure-nya itu adalah ada rakyatnya yang menyatu dan berikrar dia menjadi warga negara atau bagian dari negara X begitu ya. Kemudian punya wilayah, jelas ya wilayah itu batasannya eh, dengan misalnya apakah itu batas alam, ya, misalnya dengan samudra, dengan laut, atau batas antar negara, gitu ya. Kemudian punya pemerintahan yang berdaulat, ada government-nya. Gitu. Jadi itu tiga syarat dasarnya, ya, gitu. Kalau kalau salah satu tidak ada ya tidak bisa. Gitu. Makanya kalau kembali itu masalah Palestina ya, sebenarnya konsepnya kan salah satu yang didorong itu adalah negara Palestina yang merdeka berdaulat, tapi kan ditolak ya, diveto terus. Wilayahnya ada jelas ya, rakyatnya, pemerintahnya ada semua gitu ya. Nah, nah artinya konstitutifnya terpenuhi, tapi deklaratifnya
Deklaratif itu apa? Pengakuan dari negara lain. Negara lain Indonesia mengakui ya. Makanya di sini ada dubesnya di Jakarta, tapi negara sebelahnya itu tidak gitu. Dan teman-teman negara sebelahnya itu juga tidak gitu. Itu yang jadi masalah ya begitu. Nah, jadi artinya memang kalau kita mendeklar menjadi negara, kita harus punya rakyat, wilayah, kemudian ada government-nya, pemerintah yang berdaulat, dan diakui gitu. Pengakuan ini tidak mudah ya begitu. Jadi ingat pada saat awal kita merdeka itu hanya 5 negara ya yang mengakui proklamasi kemerdekaan. Belanda itu baru mengakui bahwa Indonesia merdeka pada tahun 17 Agustus 45 itu baru beberapa waktu yang lalu. Ya. Sebelum itu mereka menganggap bahwa pengakuan kedaulatan itu yang disebut kemerdekaan. Gitu ya. Nah, jadi artinya bahwa kenapa saya terangkan ini generasi muda kan ya, saya juga orang yang tidak ikut berjuang untuk menegakkan atau mendirikan negara ya. Tetapi bukan berarti kita tidak punya tanggung jawab atau tidak punya tugas ya gitu. Kerja keras yang juga membutuhkan pengorbanan moral, material, harta, benda, bahkan nyawa dari pendahulu kita itu ya seharusnya kita sikapi dengan melanjutkan upaya dari pendahulu kita itu gitu ya, agar negara ini berjalan menuju pencapaian cita-cita yang diharapkan oleh seluruh bangsa ini gitu ya. Nah itu idealnya begitu ya. Jadi ya ini nanti bicaranya nasionalisme dan lain sebagainya. Tapi nanti mungkin ada waktunya sendiri ya. Ini sekilas ya. Jadi begitu tidak mudahnya ya bagaimana negara itu berdiri dan mendapatkan pengakuan. Jadi amat disayangkan kalau ada negara sudah berdiri, sudah ada pengakuan, biasanya juga ikut Dewan atau Perserikatan Bangsa-Bangsa begitu ya. Tapi ya dari masyarakatnya tidak punya keinginan untuk menjadi lebih maju, tapi rasanya nggak ada ya. Bukan nggak ada, tapi semua negara itu rakyatnya pasti ingin negaranya makmur. Nah ini harus saya tekankan karena kan saya berhadapan dengan generasi nanti yang melanjutkan negara gitu ya. Bukan berarti, wah kalau gitu kita nggak bagus kalau main medsos, ya main medsos aja gitu ya. Paket internet ya paketnya nggak apa-apa, beli aja. Tapi gunakan hal-hal tersebut untuk yang bernilai positif gitu ya. Dan itu kan sudah saya sampaikan pada semester lalu, dimulai dengan kemampuan kita secara jeli memilah ya konten, materi atau hal apa sebenarnya yang uh, tidak tepat misalnya, atau kita fokus kepada apa nih gitu ya. Kita punya teknologi untuk bisa merambah informasi dari berbagai tempat. Nah, berarti itu yang digunakan. Gitu ya. Karena mahasiswa ini, kalau zaman dulu ya, murid juga ya, siswa itu ya senjatanya atau pegangannya buku. Gitu. Nah, kalau sekarang buku kan bisa PDF, kemudian library atau pustaka itu tidak perlu didatangi, cukup duduk-duduk, mager aja pakai HP bisa. Nah, itu yang diharapkan gitu ya. Jadi kemajuan teknologi itu kita jangan hanya menjadi korban saja gitu, jangan jadi budak gitu ya, tapi kita pakai kemajuan teknologi itu untuk ya sesuatu yang lebih bermanfaat
dan positif buat kita. Itu ya. Jadi udah ganti dengan sosial media ya, tetapi sosial media pertama harus cermat, kemudian akses internet itu sebaiknya dimanfaatkan betul untuk terutama ini tugas tanggung jawabnya adalah menyelesaikan kuliah dengan baik. Nah itu ya. Wah, fisika 1 kemarin kok nggak bisa, nggak lulus ya. Coba dicek materinya gitu ya. Contoh-contoh latihan banyak bertebaran di internet. Kalau bingung hanya melihat tulisan, cari YouTube-nya gitu. Begitu ya. Dengan kalau mentalitasnya ini semua seperti itu, saya yakin nanti mahasiswa Teknik Unjani itu menjadi yang paling terkemuka lah, minimal di intern Unjani dulu ya. Nah, sekarang ini sudah kita lanjutkan ya, asal mula terjadinya negara. Nah, ini mungkin saya ringkas saja itu ya. Jadi ada secara faktual, ini kenyataannya ya yang terjadi dalam kehidupan, ada yang teori gitu ya. Jadi secara faktual sebenarnya negara itu bisa terbentuk karena pendudukan gitu ya. Ada orang menjelajah, wah ini enak tempatnya, udah kita di sini beranak pinak. Oh, bukan beranak pinak dulu ya. Maksudnya berupaya di situ ya apa misalnya beternak atau apa menggali bahan tambang atau wah gitu ya, berdagang dan terus akhirnya apa namanya eh, populasinya bertambah gitu ya. Contohnya seperti itu. Ya, kayak Australia itu pendudukan sebenarnya ya. Amerika Serikat pendudukan. Ya bukan hanya Amerika Serikat, benua Amerika itu ya. Kalau yang di utara mungkin lebih banyak orang keturunan dari Irlandia, dari Inggris kan, Amerika Serikat misalnya, dan imigran lainnya. Kalau yang tengah dan selatan itu dari Spanyol ya, dan Portugis. Gitu. Brasil Portugis ya, sisanya tuh dari Spanyol. Nah, sesi atau penyerahan, nah ini diserahkan gitu ya. Dulu ini tapi ya misalnya Uni Soviet itu. Fusi peleburan, nah ini beberapa wilayah itu bergabung misalnya ya. Ada yang begitu bergabung, ada Jerman Barat, Jerman Timur ya. Mungkin belum lahir lah ya 91 ya. Ya, saya pastikan belum lahir kalian ya. Kemudian proklamasi ini Indonesia ya gitu. Atau pembentukan baru. Bisa juga ya pembentukan baru benar-benar baru tuh ya gitu. Nah, yang berikutnya aneksasi atau pencaplokan atau penguasaan ya. Ya, rebut ini direbut ini ya. Seperti sekarang upaya yang dilakukan Rusia ke Ukraina itu bisa dinyatakan sebagai upaya aneksasi itu misalnya ya. Nah, kalau teori ini ada teori ketuhanan, kekuatan ini saya kira nggak usah aja ya. Karena mungkin tidak terlalu perlu untuk kita ya. Dan kalau nanti kuliah di ilmu pemerintahan mungkin ya bolehlah ya. Nah, kita lanjutkan saja. Nah, ini proses pertumbuhan negara secara primer maupun sekunder. Jadi awalnya zaman dulu nggak ada negara kan gitu ya, adanya itu suku. Hati-hati ya, suku. Suku itu kalau bahasa Inggrisnya tribe. Bukan suku yang ini ya, yang nah nih. Nah, ini bukan ini nih suku di Cimahi ya, gitu. Tapi suku itu adalah sekumpulan orang-orang yang punya tradisi adat istiadat yang sama ya, punya ciri-ciri khas. Nah, kemudian muncul kerajaan karena nanti beberapa suku itu ada yang dominan begitu ya. Dan kemudian ini berevolusi jadi negara, jadi nation ya. Nah, ini kalau cerita panjang ya, kenapa dari kerajaan jadi nasional, kemudian jadi negara demokrasi seperti ini ya.
Ya, ini ceritanya panjang terutama nanti kaitannya dengan proses yang terjadi di Eropa itu ya, karena adanya dominasi waktu di Eropa itu yang mendominasi adalah kerajaan dan apa namanya pemuka agama gitu ya. Nah, tapi ini membuat rakyatnya mungkin menjadi apa? Protes ya karena tidak terakomodasi dan adanya kesenjangan sosial dan seterusnya ya. Nah, ini bisa lah nanti kalau apa namanya kalau cari-cari literasinya ini banyak ya gitu. Nah, kalau secara sekunder ini bisa seperti ini ya, adanya revolusi seperti Indonesia gitu ya. Rakyatnya bergerak lalu merebut dengan cepat ya pemerintahan dari penjajah misalnya. Atau intervensi. Nah, kalau intervensi ini adanya campur tangan asing untuk membantu ya. Itu campur tangan asing diintervensi. Atau penaklukan, ditaklukkan suatu tempat, kemudian mereka mendeklar itu negara. Itu bisa ya, seperti itu. eh Kemudian, nah, saya tak tujuan sekarang ini banyak tentang negara. Ini saya ringkas saja ya. Nah ini ya, ini ada tujuan kenapa kok harus ada negara atau negara itu biasanya tujuannya apa sih? Macam-macam ya gitu. Kalau kita kan sudah ya, tujuan atau cita-cita Indonesia itu apa? Nah, sudah ada ya, tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tapi intinya ada beberapa teori di sini ya, teori kekuasaan, teori perdamaian dunia, jaminan hak dan kebebasan gitu ya. Nah, ini biasanya melandasi terbentuknya sejumlah negara ya gitu. Tapi ini mungkin saya sampaikan sekilas saja ya. Ini juga mungkin ini fungsi negara atau hal-hal yang harus dijalankan oleh negara. Jadi ada tiga fungsi, yaitu fungsi esensial, nih tadi, kemudian fungsi jasa dan fungsi perniagaan. Mungkin ini kilas saja lah. Ya. Jadi negara itu harus menjamin, ya sebenarnya ya, memberi jaminan sosial gitu. Penyelenggaraan pos ini zaman dulu ya, gitu. Tadi itu apa namanya kaitannya dengan informasi gitu ya. Kalau sekarang wah, sudah tidak lagi ya. Jadi, tapi mungkin kita perluas saja. Jadi fungsi esensial ini fungsi yang paling mendasar. Nah, ini dikaitkan dengan misalnya keamanan, hukum, ya. Kemudian masalah pajak, ini adalah pendapatan negara, ya. Misalnya regulasi, mengatur pajak yang harus dibayarkan dan seterusnya. Ini fungsi esensial. Jadi itu apa namanya beberapa hal yang terkait dengan fungsi negara. Nah, saya ingin tunjukkan slide yang lain. Ini mungkin belum diberikan ya, karena memang saya belum kasih gambar-gambarnya gitu. Tapi saya kira lebay juga ya dikasih gambar. Jadi ini untuk pegangan aja nanti saya akan kirimkan juga supaya tidak bingung ya kalau kok ada yang bilang bentuk negara itu negara apa namanya negara apa religius apa kayak atau negara diktatorial atau apa. Nah, coba kita lihat ya. Jadi negara itu banyak bentuknya. Kalau tadi kita sudah lihat sejarah atau bagaimana terbentuknya negara, kemudian syarat-syarat negara itu eh, dinyatakan sah atau mendapatkan pengakuan dan seterusnya, maka sekarang bentuk negara yang ada di dunia ini seperti apa, gitu ya. Lalu contohnya, ya. Nah, ini kita bisa mengelompokkan kalau ditanya seperti itu, ya, bentuk negara. Ditanya dulu, kita melompokkan berdasarkan apa? Sama kan kita coba kelompokkan itu mahasiswa angkatan 2023.
Berdasarkan apa? Berdasarkan jenis kelamin misalnya. Oh, berarti laki perempuan ya. Ya kalau di Indonesia laki perempuan, kalau di Thailand ada yang tengah-tengah kan gitu ya. Ada ya diakui kalau di negara Thailand. Gitu. Tapi kalau di Indonesia enggak ya. Oh bukan, kelompokkan berdasarkan ini apa namanya tinggi badan. Gimana caranya? Ya yang 160 ke bawah sama yang ke atas misalnya. Nah, jadi harus jelas ya kalau mengelompokkan berdasarkan apa. Nah, ini juga kalau pemerintahan juga seperti itu ya. Negara tuh dilihat dari pengelompokannya dari sudut apa. Nah, kita bisa mengelompokkan berdasarkan struktur pemerintahannya. Ya, apakah dia monarki? Nah, kalau monarki ini dipimpin raja atau ratu ya, gitu. Atau republik. Nah, biasanya dipimpin oleh seorang presiden atau kepala negara yang dipilih. Ya, itu berdasarkan struktur pemerintahannya atau berdasarkan pembagian kekuasaan pusat dan daerah. Nah, itu kalau begitu ada dua, negara federal atau serikat. Nah, ini terdiri dari entitas politik otonom, negara bagian ya maksudnya ya contohnya, dan pemerintah pusat atau federal ya, gitu. Itu ya. Ini contohnya Amerika Serikat misalnya ya. Itu dulu Indonesia juga pernah jadi Republik Indonesia Serikat ya walaupun sebentar. Nah, pada saat jadi RIS itu Republik Indonesia adalah bagian dari negara apa? Republik Indonesia Serikat gitu karena di situ ada negara Pasundan, negara Sumatera gitu ya, seperti itu. Kata kalau saya baca di buku-buku dan mendengarkan Bapak Ibu guru saya dulu katanya itu akal-akalan Belanda untuk memudahkan menjalankan prakteknya divide et impera karena negara bagian itu kan negaranya kecil-kecil jadi mudah dipecah katanya begitu ya. Ya saya tidak kritis waktu itu karena nggak ngerti. Ya maksudnya belum sampai ya. Tapi kalau sekarang saya mungkin bisa tanya, tapi kok negara serikat yang lain kok nggak pecah Pak Bu? Misalnya Amerika gitu ya. Atau negara yang lain lah ya banyak juga ya gitu. Ya, tapi mungkin mereka nanti akan memberi jawaban juga sih ya. Salah satunya adalah argumennya pasti karena sangat heterogen itu bangsa Indonesia ya, suku bangsa agamanya itu ya. Gitu. Itu sangat punya potensi untuk konflik. Beda ya negara negara bagian di Amerika itu komunitasnya mungkin ya kalau di selatan mungkin banyak imigran Meksiko dan lain sebagainya, tetapi tidak apa bukan pertentangan ya, tapi perbedaannya itu keragamannya tidak seperti di Indonesia lah ya gitu. Kemudian ini negara unitary, united bersatu ya. Ini pemerintahan sentral yang kuat. Jadi ini satu, otonom gitu. Pemerintah pusat itu mengontrol bawahnya, pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah itu hanya menjalankan regulasi yang sudah dirumuskan oleh pemerintah pusat. Nah, itu bedanya ya. Kalau federal itu nanti ada pembagian ya, mana yang menjadi wewenang pusat, federal, mana yang menjadi wewenang negara bagian atau state gitu ya. Contohnya seperti itu. Kita lanjutkan ya. Nah, kalau sistem politiknya, wah ini lebih ramai lagi. Ada negara demokrasi. Nah, ini kekuasaan politik dipegang oleh rakyat, kedaulatan di tangan rakyat katanya gitu ya. Melalui pemilu dan lembaga-lembaga representatif, artinya lembaga perwakilannya ya, misalnya DPR, kemudian banyak ya, majelis, kalau di tempat lain mungkin ada majelis rendah, majelis tinggi gitu dan seterusnya. Kemudian otoriter, nah ini kalau ini sistem politik otoriter ini gimana? Nah ini adalah negara di mana kekuasaan politik itu dipegang satu atau sekelompok kecil individu, ya. Dan tidak ada partisipasi atau kontrol dari rakyat atau masyarakatnya.
Ya, begitu. Itu otoriter. Ya, pokoknya tergantung saya. Saya pengennya bangun perumahan yang lama dihancurkan, udah hancurkan. Ayo, semuanya ngumpul. Saya bikin acara, gitu ya. Sebelum acara, nyalakan kembang api dulu. Ya, semuanya ngikut aja ya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Kalau nggak tepuk tangan nanti langsung hilang ya, gitu. Kan ada tuh ya di sebuah negara ya, gitu. Kemudian totaliter. Nah, ini total ya. Negara di mana pemerintah memiliki kendali penuh atas seluruh aspek kehidupan publik dan pribadi. Ini dikontrol sekali kehidupan pribadi. Jadi bahkan sampai misalnya ekstrim ya, potongan rambut pria pun diatur, nggak boleh melenceng dari apa yang sudah digariskan negara itu. Misalnya itu total dikontrol, gitu ya, totaliter itu namanya ya. Nah, itu sistem politik ya. Kalau berdasarkan sistem hukum bisa juga common law. Nah, ini didasarkan pada preseden dan tradisi hukum umum ya. Atau civil law. Ini negara yang sistem hukumnya didasarkan pada peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif. Ini kita misalnya ya. Jadi kita itu bisa tadi masuk unitary, juga termasuk civil law, bisa negara demokrasi. Tergantung mengelompokkannya di mana. Gitu ya. Tapi ini dicatat penting untuk diingat bahwa banyak negara memiliki kombinasi dari berbagai bentuk karakteristik politik. Jadi ini tidak bisa hitam putih ya gitu. Jadi ini hanya panduan umum. Nanti dalam praktiknya mungkin ada beberapa modifikasi gitu, atau beberapa hal yang mungkin agak berbeda atau ada tambahannya. Nah itu ya kalau ditanya mau melompokkan. Nah sekarang mungkin ini penjelasannya, mungkin kalau supaya lebih paham lagi juga mungkin nanti berapa belas tahun lagi ada yang jadi anggota legislatif mungkin gitu kan ya supaya tahu. Nah, apa tadi ya disebut negara kesatuan itu nih? Yang sering kan Indonesia adalah NKRI. Jangan sampai nggak ngerti ya. Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat ya. Dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Nah, tetapi dalam prakteknya negara kesatuan ini ada dua tipe, yaitu yang menerapkan sentralisasi dan desentralisasi. Ya. Kalau dulu kita zaman Orde Baru itu negara kesatuan yang menerapkan sistem sentralisasi. Jadi semua itu dari pusat ke daerah. Jadi daerah itu adalah kepanjangan tangan pusat. Makanya kalau di pusat itu ada departemen misalnya ya, departemen pendidikan dan kebudayaan, maka di bawahnya itu nanti ada ya Kakanwil Pendidikan Kebudayaan gitu. Tapi ada juga kepala dinas gitu ya. Nah, kepala dinas itu bisa hak teknis kalau nggak salah tuh ya, berkaitan dengan sekolah-sekolah dasar dan lain sebagainya, sekolah menengah. Nah, kalau sekarang sudah tidak begitu lagi sistemnya karena kita itu desentralisasi ya gitu. Dan ada undang-undang otonomi daerah kalau mau baca ya, tapi nanti aja ya. Masa ini jadi kuliahnya FISIP nanti ya gitu. Jadi sebatas tahu itu aja ya. Kalau kita sekarang desentralisasi. Nah, bukan sentralisasi lagi. Konsepnya apa? Penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah sebagian tapi ya, gitu bukan semuanya. Jadi contohnya KDH atau kepala daerah diberi kesempatan dan wewenang untuk mengurus urusan pemerintah di wilayahnya sendiri. Jadi dia dia eh, pemerintah daerah itu sekarang punya punya wewenang. Jadi bupati itu bukan bawahannya gubernur ya, tetapi jalur koordinasinya memang betul dikoordinasi gubernur ya. Dan ini selaras kan dengan sistem pilkadanya ya gitu. Karena sekarang bupati wali kota itu kan dipilih langsung oleh rakyatnya ya. Jadi ya bupatinya bisa bilang loh saya ini dipilih rakyat kenapa gubernur. Nah, kan bisa begitu sekarang. Kalau dulu nggak bisa gitu ya.
Dulu kan ada pemilihannya juga, betul, tapi kan sistemnya diwakilkan di legislatif ya, di DPR dan DPRD gitu. Dan prakteknya itu ya biasanya sudah diatur ya siapa yang nanti menang gitu. Nah, sekarang berarti kita itu memang jauh lah ya, lebih demokratis dari dulu dengan segala implikasinya. Kemudian negara federal. Nah, ini ya tadi ya. Jadi, kalau negara federal bedanya dengan tadi yang desentralisasi adalah bentuknya di apa namanya, kalau tadi kan kita bicaranya itu di bawah itu adalah misalnya kabupaten provinsi, kemudian kabupaten kota ya. Nah, kalau negara federal itu biasanya bagian kecilnya itu disebut negara bagian ya. Nah, ini bisa terjadi karena awalnya memang beberapa itu adalah negara-negara kecil yang berdaulat awalnya kemudian bergabung bisa begitu ya. Nah, setelah bergabung ya maka ada beberapa aspek ya. Sebagian dari kekuasaan itu tentu diserahkan kepada negara serikat, kepada induknya ya yang melingkupi. Jadi kalau negara federal itu ada negara kecil-kecil gini, kemudian, nah ini federalnya, federasinya, gitu ya. Jadi contohnya di Amerika itu ya, ada polisi federal, itu berarti yang merah ya. FBI itu bisa misalnya menyidik sampai ke negara bagian. Tapi kalau polisi wilayah ini yang biru-biru nggak bisa keluar wilayahnya. Wewenangnya hanya sebatas di wilayahnya, gitu ya. Dan aturannya juga beda-beda gitu. Ada daerah atau negara bagian yang melegalkan kepemilikan senjata api, ada yang tidak gitu ya. Ada yang melegalkan ganja, ada yang tidak gitu, misalnya gitu ya. Ya, begitulah ya. Jadi memang eh, negara bagian itu memang lebih punya otonomi untuk hal-hal tertentu. Nah, jadi nanti ada batasannya ya, ada limitatif. Ini biasanya yang menjadi batasan itu adalah contohnya tadi hal-hal yang menjadi misalnya politik hubungan luar negeri, pertahanan keamanan. Nah, itu misalnya itu mana negara bagian. Ya, tetapi yang lainnya ekonomi dan sebagainya itu pendidikan begitu ya. Nah, kemudian apa namanya? Hal yang bersifat kesejahteraan sosial itu negara bagian ya gitu. Bagaimana mengatur ya gitu. Itu negara bagian. Itu contohnya ya gitu. Nah, jadi intinya masing-masing itu diberi wewenang tapi juga ada batasnya ada. Jadi limitatif kekuasaan pemerintah federal jadi nggak campur kewenangan yang dimiliki pemerintah negara bagian. Sebaliknya juga begitu gitu ya. Jadi ada timbal baliknya ya gitu. Nah, jadi ini penting tujuannya apa sih? Supaya tidak terlalu terpusat gitu ya, supaya apa namanya lebih apa ya namanya partisipasi warga itu lebih terlihat ya, inisiatif warga itu nggak terlalu dibatasi gitu ya, regulasinya ya sesuai dengan wilayah kita, nah gitu loh ya. Makanya beda sekali kalau di negara itu yang saya sebut tadi itu memang apa aspirasi atau partisipasi warganya itu terlihat sekali gitu. Jadi contohnya misalnya kalau seorang polisi itu mendatangi rumah bahkan itu sudah mau dianggaplah jadi saksi atau terduga nggak bisa sembarangan, nggak bisa sembarangan gitu. Nggak bisa jangankan jangankan itu ya dobrak pintu masuk ke seperti yang sering kita tonton itu ya di acara-acara TV itu ya apa itu ya seringlah yang malam-malam ngetok pintu pun lalu bersuara keras itu sudah bisa digugat gitu ya.
dan regulasinya, dan hukumnya di sana, law-nya itu berjalan, gitu, kontrolnya berjalan. Ya. Kalau nggak percaya, coba nanti cek di banyak itu ya, di IG, di YouTube itu ada tentang itu ya. Jadi abuse of power, kekuasaan yang berlebihan itu betul-betul di apa namanya dicegah, diupayakan tidak terjadi. Jadi menggunakan kekuasaan secara berlebihan dengan cara yang salah di negara yang sudah sangat maju itu, wah itu betul-betul hal yang sangat harus dihindari dan itu bisa membuat warganya berteriak dan bisa berdampak besar. Ingat itu ada kejadian di mana seorang atau satu kelompok polisi ya menangani seorang kulit hitam di Amerika kan ya, dianggap berlebihan bahkan katanya kalau nggak salah sampai mati. Kerusuhan yang terjadi itu luar biasa kan, sampai untuk menyelesaikannya harus mengerahkan yang namanya Garda Nasional. Garda Nasional itu ya, mungkin kalau di Indonesia itu setara Komcat ya, tapi kalau Komcat di Amerika ya benar-benar kayak tentara ya, punya pesawat, punya tank, punya senjata gitu ya. Jadi tugasnya menjaga negaranya. Kalau karena konsep Amerika itu, tentara itu berperang di luar negaranya, di luar wilayahnya. Jadi US Army, US Navy lah, apa itu. Perangnya di luar daratannya. Kalau di daratannya itu, ya itu National Guard itu tadi ya, gitu. Garda Nasional. Nah itu contoh ya. Jadi ya, tapi ada lebih kurangnya memang. Mungkin masyarakatnya di sana siap dan memang cocok dengan bentuk negara seperti itu ya, gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini monarki tadi ya, kerajaan, ya, raja. Tapi monarki ini, kerajaan ini juga ada monarki absolut, mutlak ya. Nah, ini ya kekuasaan rule-nya ada di tangan raja atau ratu. Ini kalau orang Jawa itu ada kata sabdo pandito ratu. Jadi pernyataan raja itu adalah aturan atau hal yang harus dipatuhi. Ya, intinya gitu kan ya. Nah, ini contohnya ya, negara Arab Saudi, Brunei, Swaziland, Bhutan, dan lain-lain ya. Ada juga monarki konstitusional. Nah, ini bentuknya adalah kepala negara itu raja, ya, tetapi kekuasaan dibatasi konstitusi atau undang-undang. Nah, kalau di monarki konstitusional ini, biasanya monarkinya itu simbol negara. Jadi perannya seremonial gitu ya. Sementara eksekutifnya itu dijalankan oleh Perdana Menteri atau pemerintahan yang dipilih oleh parlemen. Jadi kalau ya, ya nanti sistem kabinet kapan saya ceritakannya parlementer gitu-gitu ya. Parlemen kalau ya oke nanti manjang ya waktunya nggak cukup ya. Jadi parlemen ini adalah ya apa namanya organisasi atau lembaga yang mewakili masyarakat ya wakil rakyat gitu ya. Kalau di sistem kabinet parlementer, sistem pemerintahan parlementer itu di parlemen itu terbagi dua ya. Partai pemerintah yang berkuasa, yang juga menjadi eksekutif, dan lawannya itu oposisi. Jadi dia sering check and balance, kontrol. Nah kalau di kita tidak ya, tapi prakteknya hampir kayak gitu juga ya gitu. Indonesia ini unik nih ya. Nah oke ya, nah, tapi balik ke sini, ciri khas monarki konstitusional adalah nah ini dipisahkan antara kekuasaan eksekutif dan simbolis. Jadi intinya kalau di monarki konstitusional ini biasanya raja atau ratu itu jadi simbol ya gitu. Dihormati ya, diakui tetapi dia tidak terlibat langsung dalam hal-hal teknis pemerintahan. Inggris contohnya ya misalnya, Jepang ya dan banyak negara lainnya, Belanda begitu ya. Itu ya. Gitu. Spanyol juga ya dan ya mungkin bisa kasih contoh yang lainnya ya.
Malaysia, ya Malaysia juga ya. Thailand, ya sama ya. Thailand juga begitu kan. Kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri. Nah, kemudian ini ada juga apa istilahnya ya, negara republik. Republik nah ini ya, republik presidensial atau parlementer yang tadi sudah saya bilang ya. Kalau republik presidensial gampangnya adalah kepala negara dan kepala pemerintahan itu sama orangnya. Apa bedanya ya? Nah, nanti mungkin pada kesempatan lain saya mungkin akan carikan ininya ya, slot waktunya atau pertemuannya ya. Ini kaitannya kan dengan lembaga negara nanti ya. Pas membahas itu mungkin lebih pas dijelaskan. Atau ada republik parlementer. Nah, kalau ini kepala negara dan kepala pemerintahan dipisah ya. Kepala negaranya bisa disebut presiden, kepala pemerintahnya itu perdana menteri, atau kepala negaranya ada yang disebut kanselir kalau di Jerman itu ya. Kanselir itu setara presiden ya. Lalu ada perdana menterinya gitu ya. Tuh. Ada negara federasi ya, ini ya. Wilayah ini juga ya federasi asimetris, simetris ya. Kalau yang simetris tuh Amerika ya tingkat otonominya sama. Kalau asimetris tuh tingkat otonominya nggak sama ya ini. Spanyol ada Catalonia dan Bas. Bas ini lebih kecil tingkat otonominya, makanya ribut terus ya. Kalau bicara Bas, Bas ini ya bacanya Bas ya. Ini wakilnya di olahraga itu klub sepak bola ya Barcelona. Mungkin buat yang laki-laki mahasiswa tahulah pasti Barcelona itu ya. Gitu. Kemudian konsep unitary, nah ini sentral tadi sudah disebutkan, nggak usah dijelaskan. Totaliter tadi sudah, tapi mungkin totaliter itu ada dua ya, diktatorship dan otoritarian. Nah, yang diktator itu kendali mutlak. Wah ini contohnya tuh ya Korea Utara, Nazi Jerman zaman Adolf Hitler. Nah, kalau otoriter, nah ini ya, kalau otoriter ini agak lebih lebih fleksibel dibandingkan diktator ya. Contohnya ini, pemerintah memiliki kendali besar, tapi ini mungkinnya memungkinkan beberapa bentuk oposisi ya, tapi dibatasi ya. Atau ada sektor swasta yang diberi kewenangan. Jadi ini contohnya Republik Rakyat Tiongkok ya, juga ini Vietnam juga ya, Republik Vietnam itu juga seperti itu ya. Jadi untuk sistem politiknya dia totaliter, tapi untuk sektor apa namanya ekonominya tidak sepenuhnya menjalankan prinsip komunisme gitu ya. Nah itu apa namanya tambahannya tentang bentuk-bentuk negara. Kita kembali lagi, kita lanjutkan aja ya walaupun maghrib ya. Tadi belum selesai ke konstitusi saja mungkin ya gitu ya. Nah ini ya. Konstitusi itu kalau etimologinya asal usul katanya ada berarti artinya membentuk ya. Dimaksudkan untuk membentuk suatu negara tentu saja ya. Jadi konstitusi itu intinya kan hukum dasar. Jadi hukum dasar dari suatu negara yang menjadi hukum tertinggi atau acuan ya. Gitu. Nah, eh, kalau bukan disederhanakan, kalau untuk praktisnya, bukan aduh nanti salah ya, kalau praktis nanti kalian tergeser ke praksis ya. Untuk mudahnya, konstitusi itu biasanya adalah undang-undang dasar dari suatu negara. Itu ya, itu tertulis ya. Undang-undang dasar itu adalah konstitusi yang tertulis yang dimiliki oleh suatu negara. Nah, ini penting ya, artinya keberadaan konstitusi ini karena penyelenggara negara itu landasannya
atau poin-poin konsep dasarnya itu diatur dan didasarkan atas konstitusi negara tersebut atau biasanya tercantum di dalam konstitusi negara. Misalnya bagaimana cara mengatur keamanan, menyelenggarakan keamanan, bagaimana me- memperhatikan kesejahteraan masyarakat, memperhatikan pendidikan. Nah, itu harus ada di konstitusi suatu negara. Ya, contohnya di negara kita di UUD 45 itu diatur gitu ya. Wah, ini ya mungkin ya sudahlah itu apa lewati saja ya. Nah, nah ini juga ya mungkin kita lewati saja langsung saja ke tujuannya ya. Nah, tadi sudah disebutkan sepintasnya menjadi landasan, tapi intinya untuk apa? Juga selain untuk menjadi landasan, konstitusi itu memberikan batasan ya dan pengawasan terhadap kekuasaan politik ya. Jadi kalau tidak ada konstitusi nanti tidak ada rules-nya. Masa jabatan presiden adalah 5 tahun dan bisa sampai 2 periode. Kan itu kan di situ misalnya ya. Gitu. Kan nanti terus-terusan. Wah, ya. Kemudian untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa. Jadi kekuasaan itu jangan dipegang oleh penguasa. Makanya nanti diatur dalam konstitusi. Ya, gitu. Serta menetapkan atau meneguhkan bagi aparat penguasa ya, kekuasaan mereka. Jadi artinya nanti ada poin hal apa yang boleh atau menjadi bagian dari kewenangan apa yang menjadi apa ya menjadi uh, hal yang melekat kepada penguasa tersebut gitu. Jadi ini nanti harus ada di dalam undang-undang atau dasar atau konstitusi ya. Nah, ini ya. Jadi kalau bicara konstitusi itu isinya ada materinya sendiri, kemudian harus dilihat semangat yang terkandung di dalamnya itu apa. Kemudian cakupannya, daya jangkaunya sejauh apa atau mencakup apa saja, lalu urutannya atau sistematikanya. Gitu ya, gitu. Nah, kemudian diktumnya, nah ini poin-poinnya adalah dalam konstitusi itu nanti biasanya dinyatakan identitas negara, daerah, bangsa, bahasa, bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara. Nah, bagaimana kalau konstitusi ini harus diubah? Dan kadang-kadang ada perkembangan misalnya ya. Wah, ini harus sidang legislatif ya. Lembaga legislatif itu lembaga perwakilan rakyat ya kan gitu ya. Atau bisa lewat referendum atau bisa melalui negara bagian kalau yang tadi ya. Atau musyawarah khusus ini special convention dibentuk ya sebuah tim gitu yang mewakili lalu kita bermusyawarah gitu ya misalnya. Kan dulu ada tuh ya tim konstituante nah, misalnya gitu. Nah itu ya ini kalau mau diubah tapi ya istilahnya nanti namanya amandemen ya. Gitu. Nah ini ciri-cirinya, bentar ya masih ada beberapa. Ini sebenarnya memang harusnya dipisah jadi dua tatap muka ya, tapi di dalam aturan atau perintah rencana pembelajaran itu disatukan gitu ya, negara dan konstitusi itu kalau saya cerita Pak ini saya potong-potong ya gitu, tapi nggak apa-apa lah ya. Nah ini ya, cirinya konstitusi itu pada pasal pertama biasanya tercantum identitas negara dan tadi sudah ya gitu sifat negara dan ini ya. Jadi biasanya normatifnya seperti ini ya gitu. Dan para pendiri bangsa itu kan waktu menyusun UUD 45 walaupun katanya itu
niatnya bersifat sementara, beliau-beliau itu sudah ini ya, sudah apa namanya mencari literasi juga gitu ya. Oh, kalau Amerika begini, Australia ini itu Inggris gitu ya. Nah, ini ya. Kemudian ada poin penting juga. Pada bagian awal konstitusi dikemukakan dasar filsafatnya sebuah negara. Hal ini konsideran bagi pembentukan konstitusi. Nah, Pancasila itu sebagai dasolen dan UUD 45 sebagai dasain. Dasain itu artinya keadaan yang sebenarnya waktu sekarang, sedangkan dasolen berarti apa yang dicita-citakan, ya. Gitu. Dasolen itu adalah apa yang dicita-citakan, ya, gitu. Nah, jadi memang kalau nanti seluruh bangsa Indonesia sudah mengamalkan Pancasila sepenuhnya, ya itu memang cita-citanya begitu, ya. Nah, oke ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, bagaimana kalau sistem pemerintahannya parlementer? Nah, kalau dalam konstitusi parlementer, itu kabinet dibentuk oleh Perdana Menteri. Ya, biasanya Perdana Menterinya adalah berasal dari partai pemenang pemilu, ya. Gitu. Para anggota kabinet adalah anggota parlemennya juga, gitu. Jadi yang ada di DPR itu nanti dipilih yang partai penguasa istilahnya ya, gitu ya. Nah, itu dipilih atau diangkat oleh Perdana Menteri menjadi anggota kabinet, menjadi menteri gitu ya. Nah, kemudian Perdana Menteri bersama kabinet bertanggung jawab pada parlemen gitu ya. Nah, ini yang menarik, kepala negara, presiden ya misalnya, atau kanselir tadi ya, atau raja dengan saran Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen dan memerintahkan diadakan pemilihan umum ya, dipercepat misalnya ya gitu. Misalnya di Thailand waktu itu ya. Gitu. Nah, makanya kalau ada sidang parlemen di negara yang sistemnya parlementer itu biasanya ramai ribut karena ya DPR-nya itu juga eksekutif gitu gampangnya ya. Jadi legislatif itu merangkap juga eksekutif gitu. Jadi dibayangkan itu ya. Jadi mereka ya serang menyerang. Nah, kalau presidensial dipisahkan antara legislatif dan eksekutif. Eksekutifnya adalah presiden ya. Ini kepala negara juga kepala pemerintahan. Dan ini dipilih rakyat sekarang bukan oleh DPR. Jadi ini berdiri sendiri masing-masing legislatif. Jadi ini dua lembaga negara yang levelnya setara, tapi saling check and balance gitu ya. Jadi presiden tidak dapat membubarkan kekuasaan legislatif dan presiden tidak dapat diberhentikan oleh DPR juga secara langsung. Harus ada prosesnya. Pemaksulan impeachment itu panjang ya prosesnya. Tapi itu syaratnya juga misalnya melanggar undang-undang dasar, seterusnya macam-macam ya gitu. Kalau tadi di parlementer bisa langsung, nggak usah pakai proses yang bertahap seperti itu. Jadi beda ya gitu. Nah, itu contohnya ya, atau bukan contohnya ya, perbedaannya parlementer dengan presidensial gitu ya. Ya paling tidak saya kan sarjana teknik kimia nantinya ya tetaplah ini anggaplah pengetahuan umum ya. Paling tidak nanti anaknya dikasih tahu kan gitu. Atau misalnya kalau orang tua tanya, saya apa neng, apa sih itu parlemen? Parlemen ada parlemen presidensil. Bedanya apa? Ada perdana menteri di Malaysia, di Indonesia kok presiden? Nah, bisa jelasin ya gitu. Yang terakhir ini mungkin ini untuk pengingat saja dan tidak akan saya tanyakan juga waktu ujiannya, tapi ini adalah perjalanan konstitusi di Indonesia ya. Mulai dari 18 Agustus 1945 sampai 10 Agustus 2002 hingga sekarang ya. Jadi sudah ada amandemen 1, 2, 3, 4 ya.
gitu. Termasuk di dalamnya itu pembatasan masa periodisasi jabatan presiden ya. Nah, ini jadi sebagai negara lihat bahwa kita ini dinamis ya, gitu. Walaupun memang ada sebuah periode di mana dinam ke dinamisme beda lagi ya, animisme dinamis. Dinamika politik bangsa ini agak tertekan ada ya, itu di era-era 70 80-an ya, tetapi ya alhamdulillah sekarang saya sih merasa bahwa kita ini semakin majulah bernegaranya. Proses demokrasi jalan, tetapi memang ya bukan sudah sempurna ya. Kekurangan jelas ada, tapi bukan berarti bahwa tidak ada kemajuan ya, begitu. Saya tidak memihak pasangan calon satupun ya. Nanti jangan dikira ke sana arahnya. Tapi maksud saya begini, eh karena saya ini kan pernah mengalami masa-masa sebelum ini, jadi bisa merasakan bedanya ya. Ya sekarang yang tinggal perlu dikuatkan adalah balance-nya adalah kontrol ya gitu. Dan kontrol itu yang kuat itu masyarakat. Kalau masyarakatnya diam saja ya 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 sudah kan dianggap pembiaran berarti setuju gitu. Ya kalau memang ada yang tidak setuju ya utarakan. Kan ada wakil kita di DPR, Pak. Ya, tapi kan wakil DPR itu juga harus mendengarkan ketua partai katanya ya, kata Bapak yang di DPR juga kan gitu. Jadi kalau gitu rakyat kemana? Ya kalau ada peraturan atau undang-undang yang kurang atau dianggap tidak relevan ke Mahkamah Konstitusi misalnya ya dan seterusnya. Dan yang penting sebenarnya begini ya, semua itu lembaganya ada, tinggal nanti atau dari waktu ke waktu itu konsistensi dalam menerapkan ketentuan yang berlaku gitu ya. Itu sistemnya dijalankan dengan konsisten dan tidak ada hal-hal terselubung di dalam menjalankan sistem itu gitu. Itu yang penting. Dan ini sudah dilatih sekarang terhadap kalian ya. Jadi saya minta maaf dulu ya mungkin pada guru-guru saya begitu. Dulu kalau SMP SMA itu ada ujian harian, ada ujian semesteran. Ya rasanya mengerjakannya antara bisa nggak bisa gitu ya. Tapi tahu-tahu nilainya bagus, 8 berapa. Nah tapi pada saat kuliah ini tidak begitu ya. Pada saat kuliah itu ya semua nilai ya, ya itu yang menjadi acuan untuk memberikan pernyataan peringkat ya apa A, AB dan seterusnya. Ya kalau 40 tidak mungkin dinyatakan C gitu ya. Ya mudah-mudahan apa setelah kuliah itu maka sikap bukan hanya kuliah itu jadi bukan hanya memberikan bekal intelektual juga hal-hal yang sifatnya seperti yang tadi saya bilang ya, sikap pola berpikir itu juga perlu ya gitu. Tapi kalau fisik mungkin tidak karena kita bukan lembaga pendidikan kedinasan yang sifatnya untuk militer gitu ya. Gitu. Tapi kedisiplinan itu perlu disikapi dengan tidak terlalu fisik lah ya. Kalau disiplin fisik nanti yang terlambat push up ya tidak usah begitu ya. Yang penting semuanya harus paham makna disiplin. Baik itu mungkin ya pesan terakhirnya maksudnya untuk hari ini ya terakhir itu eh, saya berharap nanti tidak hanya cukup dengan slide ini, silahkan dicari lagi apa namanya pendukungnya, informasinya, karena ini kan pernyataan dari dosennya ya. Boleh saja kalian nanti mungkin punya sudut pandang lain sepanjang nanti ada literaturnya. Kalau kalau mau seperti itu ya. Gitu. Kemudian untuk besok yang kelas pagi, ya untuk kelas pagi itu kita offline ya jam 10.
eh, tidak online ya, gitu, untuk kuliah Mat Yanian. Dan untuk hari ini kita akhiri saja, nanti file yang bentuk negara akan saya unggah ya. Eh, untuk kelas yang reguler sore bisa istirahat, sholat maghrib sebentar, nanti bisa melanjutkan untuk kuliah berikutnya. Baik, selamat malam. Saya tutup Zoom-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi 300 400 aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga 300 400 garingan itu tuh nunggu butut.